Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1829 banding 1829. Kultivator di wilayah suci menatap langit dengan ketakutan yang tak terkatakan. Dihadapkan dengan aura berbahaya dari energi pedang dan retakan, mereka membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Energi pedang jatuh, dan pada saat kritis ketika hendak mendarat, Ming Xin tiba-tiba muncul di bawah pedang energi. Mata Ming Xin terbakar dengan api. Dia memegang timbangan keadilan dengan kedua tangan untuk memblokir serangan pedang yang bisa membelah langit dan bumi. Keempat kaisar surgawi memandang timbangan emas dengan tak percaya. Pada saat yang sama, 10 murid Lu Zhou yang tersebar di 9 wilayah juga tampaknya telah melupakan kesulitan yang mereka hadapi saat mereka melihat proyeksi di langit. Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya di sekitar Anem dan menatap Ming Xin. Ketika mata keduanya bertemu, mereka tampak terlibat dalam pertempuran kehendak. Jika dua orang bertemu di jalan sempit, orang yang memiliki aura lebih lemah harus memberi jalan kepada yang lebih berani. Pada saat ini, Ming Xin tidak bisa lagi mengontrol ekspresinya dengan sempurna. Dia tampak marah dan tidak mau ketika dia berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang diizinkan menyentuh daerah suci. Pedang energi yang tidak disebutkan namanya terus menekan Scales of Justice. Lu Zhou melihat timbangan keadilan, mengangkat alis sedikit. Dia berkata, timbangan keadilan memang harta karun. Itu benar-benar bisa memblokir pedangku. Pedang energi ditekan lagi. Timbangan keadilan dipaksa turun oleh kekuatan Dao Surgawi, dan mereka tampak seolah-olah akan menyerah. Pada saat ini, para pembudidaya di wilayah suci memanggil satu demi satu. Di mata para pembudidaya daerah suci, Ming Xin adalah tulang punggung mereka. Dia adalah keberadaan yang mendukung mereka dan yang paling penting, membuat mereka tetap hidup. Adapun yang tidak suci, para pembudidaya hanya merasa bahwa dia telah berubah menjadi iblis yang nyata saat ini. Ming Xin berkata, saya menghabiskan semua energi saya untuk membangun daerah suci. Runtuhnya pilar kehancuran dan jatuhnya Great Void adalah kehendak surga. Saya ingin memberi mereka semua kesempatan untuk pergi, dan saya ingin menjaga daerah suci tetap aman dan damai untuk selama-lamanya. Apa yang salah tentang itu? Petik 2. Lu Zhou berkata dengan suara rendah, kematianmu sudah dekat, tapi kamu masih tidak tahu apa kesalahanmu. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Busur listrik yang berkedip pada Anem meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ming Xin merasakan kekuatan penghancur yang menakutkan dan terpaksa terbang mundur. Kemudian, dia melemparkan timbangan keadilan ke udara dan berteriak, keseimbangan. Timbangan keadilan berputar 360 derajat di langit. Kekuatan hukum melonjak di langit, mencoba menarik lebih banyak kekuatan dari 10 pilar cahaya. Lu Zhou melambaikan tangannya. Jam pasir waktu. Energi dalam Hourglass of Time tersapu, busur listrik biru menutupi semuanya seperti jaring. Bahkan bendera surgawi Dao dan batu besar hukum alam ditutupi dengan busur listrik biru. Ming Xin berhenti sejenak untuk menarik napas. Kemudian, dia memelototi Lu Zhou dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa membekukanku. Ming Xin melintas dan meraih timbangan keadilan, mencoba menyeimbangkan energi dan kekuatan di wilayah suci. Tanpa diduga, Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, siapa bilang aku ingin membekukanmu? Ming Xin mengangkat kepalanya secara naluriah untuk melihat Lu Zhou saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Setelah itu, dia mendengar suara dingin dan kuat Lu Zhou. Hukum waktu yang hebat. Jantung Ming Xin berdetak kencang saat matanya melebar tak terlihat karena terkejut. Kemudian, dia merasakan waktu mengalir secara terbalik. Dia melihat tangannya bergerak lebih jauh dari timbangan keadilan. Pada saat yang sama, bendera surgawi Dao dan batu besar hukum alam tampaknya tumpang tindih. Di ruang diam yang tidak normal, Lu Zhou menggunakan counter current lagi. Penggunaan ganda membuat efeknya lebih kuat. Akankah Lu Zhou, atau siapapun dalam hal ini, memberikan kesempatan yang begitu sempurna untuk menyerang? Energi pedang yang tidak disebutkan namanya langsung jatuh ke arah Ming Xin. Namun, pada saat ini, timbangan keadilan tiba-tiba muncul di depan Ming Xin, meledak dengan cahaya kemasan. Pedang energi jatuh berat di tengah timbangan keadilan. Gelombang kejut dari tabrakan menyapu ke segala arah di langit. Pada saat ini, waktu kembali normal. Timbangan keadilan melanda Ming Xin,
dan dia segera merasakan sakit di organ internalnya. Primal Ki dan kekuatan hukum melonjak di langit saat dia terbang kembali sekitar 30 mil sebelum dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bai Zhaoju, yang menonton dari jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, harta karun tertinggi yang tidak terikat oleh hukum. Sungguh pedang yang sombong. Sungguh luar biasa. Timbangan keadilan berhasil memblokirnya 2 kali, jadi itu juga harta yang luar biasa. 4 kaisar surgawi yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya kagum. Mingxin memandang yang tidak suci, yang memegang tanpa nama, dengan tidak percaya. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang seperti biasanya saat dia melihat kembali ke arah Mingxin. Pada saat ini, para pembudidaya di daerah suci merasa seperti mereka telah melihat harapan dan mulai bersorak. Timbangan keadilan memang harta tertinggi. Itu memblokir serangan kekuatan penuh yang tidak suci. Hidup Kaisar Agung. Hiduplah kekosongan besar. Hidup Kaisar Agung. Hiduplah kekosongan besar. Sorak-sorai bergema di langit. Sementara itu, setelah menatap Lu Zhou, Mingxin menundukkan kepalanya dan melihat timbangan keadilan di tangannya. Suara retak yang berbeda terdengar saat timbangan keadilan terbelah menjadi 2. Separuhnya tiba-tiba hancur menjadi bola cahaya seperti matahari, menerangi seluruh wilayah suci sesaat sebelum redup dan menghilang ke cakrawala. Mata Mingxin membelalak kaget, dan tangannya gemetar saat dia berusaha meraih setengah dari timbangan keadilan yang tersisa. Sayangnya, terlepas dari usahanya, tangannya hanya menggenggam udara. Ini, bagaimana ini mungkin? Timbangan, suara Mingxin bergetar sedikit. Dia merasa seolah-olah hatinya berdarah pada saat ini ketika dia melihat sisa setengah dari timbangan keadilan. Separuh dari Scales of Justice hancur menjadi bola cahaya seperti bulan. Cahayanya seperti salju dan es. Perlahan-lahan redup dan menghilang ke langit. Mingxin mengulurkan tangan lagi secara naluriah, tapi sudah terlambat. Timbangan keadilan adalah peninggalan suci yang telah menemani Mingxin selama bertahun-tahun. Dia telah melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan itu, dan hari ini, itu dihancurkan oleh pedang yang tidak suci. Bagaimana dia bisa menerima ini? Tak perlu dikatakan, Kaisar Surgawi, Bai Zhaoju, Qi Biaonu, Ling Weiyang, dan Sang Zhang, semuanya terkejut lagi. Setelah menyaksikan pembubaran timbangan keadilan, Lu Zhou mengangkat pedang di tangannya sedikit. Cahaya pedang itu seterang sebelumnya, dan itu penuh dengan kekuatan. Kemudian, Lu Zhou berkata, untuk dapat menahan 2 serangan dari pedangku, itu bisa dianggap sebagai harta yang cukup bagus. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Mingxin menyipit saat dia menatap Lu Zhou. Suaranya dalam ketika dia berkata, batu besar hukum alam dan bendera surgawi Dao berasal dari pusaran besar, apakah pedang di tanganmu juga berasal dari pusaran besar? Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan Mingxin. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pedangnya ke Mingxin dan berkata, ucapkan kata-kata terakhirmu sebelum aku mengirimmu ke jalanmu. Mingxin mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 pilar cahaya. Dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, dia berkata, jika kemampuan saya hanya sejauh ini, apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa duduk dengan kokoh di puncak Great Void selama 100.000 tahun? Lu Zhou memperhatikan gerakan Mingxin dengan cermat. Mingxin telah mengangkat tangannya, membuat serangkaian gerakan tangan yang terus berubah. Setelah itu, garis menyala di tubuh Mingxin. Tak lama kemudian, garis-garis itu berkelok-kelok dan membentuk gambar naga panjang. Dari tempat yang berbeda, Bai Zhaoju dan Si Wuya, yang sepertinya mengenali gambar itu, berseru hampir bersamaan, Dewa, Yuying. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan jiwa naga kuno bergetar di dalam jubah tanda surgawi. Apa itu? Bahkan jiwa naga kuno pun takut akan hal itu. Kemudian, Lu Zhou melihat sosok tembus pandang muncul dari tubuh Mingxin. Pada saat ini, Bai Zhaoju mengirimkan suaranya kepada Lu Zhou dan berkata, dikatakan bahwa 2 dewa paling kuat di dunia adalah Dewa Matahari, Zhu Zhao, dan Dewa Bulan, Anda Ying. Kekacauan melahirkan duo. Zhu Zhao adalah naga cahaya, mewakili matahari. Yu Ying mewakili bulan, dan ia memiliki kekuatan kegelapan. Statusnya sama dengan naga cahaya. Kamu Ying. Lu Zhou mengangkat alisnya sedikit. Pada saat yang sama, serpihan ingatan tentang Yu Ying melintas di benaknya. Sebagai salah satu manusia paling awal yang ada di dunia ini,
yang tidak suci ingin mempelajari asal-usul Zhu Zhao dan Yu Ying. Namun, era kultivasi segera muncul, dan dia melupakan masalah itu. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana kedua dewa itu dilahirkan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Dikabarkan bahwa matahari di langit adalah Zhu Zhao, dan bulan di langit malam adalah Yu Ying. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa dilihat. Pada saat ini, Ming Xin tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berkata, mengucapkan setiap kata, seseorang harus bekerja keras setiap hari dan berjalan dengan waktu. Kemudian, naga panjang itu melesat ke arah Lu Zhou. Lu Zhou terbang lebih tinggi ke langit dan menebas naga itu dengan pedangnya. Saat pedang menembus kehampaan, naga itu terus tumbuh saat ia bergegas menuju Lu Zhou. Lu Zhou membalik di udara dan menggunakan kekuatan besar teleportasi, yang memungkinkannya melakukan perjalanan ribuan mil hanya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Ming Xin melonjak ke langit. Sementara dia mengerahkan keinginannya, dia bergabung dengan keributan juga dan mulai bertarung. Hanya dalam sekejap mata, mereka tampaknya telah melakukan perjalanan sejauh puluhan ribu mil. Dengan itu, langit di atas daerah suci menjadi sunyi lagi. Hanya 10 pilar lampu dan 10 menara surga yang bisa dilihat di langit, diam-diam dan terus-menerus menyerap dan mentransmisikan energi. Setelah kedua ahli menghilang dengan kecepatan cahaya, si Uya melihat daerah suci melalui proyeksi. Pada saat ini, Bai Zhaoju mentransmisikan suaranya ke si Uya dan berkata, aku akan menyelamatkanmu. Namun, Bai Zhaoju terkejut, si Uya menjawab, tidak perlu. Bai Zhaoju bertanya, bingung, mengapa? Si Uya mengamati 10 pilar cahaya di langit di atas daerah suci melalui proyeksi sesaat sebelum dia berkata secara misterius, sudah hampir waktunya, ada 2 jam lagi. Lu Zhou dan Ming Xin merobek ruang saat mereka bertarung. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah muncul di permukaan samudera tak berujung. Pertempuran sengit menimbulkan gelombang setinggi langit dan tanpa pandang bulu membunuh sejumlah besar binatang laut. Dengan Yu Ying, Ming Xin menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini di luar dugaan Lu Zhou. Dia mengacungkan pedangnya dan menyerang Ming Xin dan naga yang bergerak sebagai satu saat dia bertanya, jadi dari sinilah kepercayaan dirimu berasal. Ledakan, 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 ledakan. Jiwa tidak berwujud, dan tidak berada di bawah yurisdiksi hukum. Oleh karena itu, setelah Anem membelah Yu Ying menjadi 2, Yu Ying dengan cepat menjadi utuh kembali. Ming Xin menjawab dengan suara yang dalam, kamu seharusnya tahu jawabannya. Raungan terdengar di udara, mengusir gelombang setinggi langit. Duo ini terus bertarung, merobek ruang dalam prosesnya. Lautan tak berujung tidak damai, untuk memulai. Dengan pertempuran antara dua ahli hebat dengan masing-masing 9 cakram cahaya, gelombang demi gelombang tsunami menyapu, mengancam untuk menelan 9 domain. 9 domain bergetar lagi dan lagi. Duo ini memotong langit dan terbang menuju cakrawala. Kekuatan hukum di langit melonjak hebat saat aura jiwa Yu Ying menekan 10.000 binatang laut. Pada saat ini, Kun di dasar laut perlahan naik ke permukaan laut. Tubuhnya seperti bayangan besar di dasar laut. Lu Zhou mengacungkan pedangnya lagi. Memotong. Pedang energi sepanjang 10.000 kaki itu menebas Yu Ying, bergerak dari atas ke bawah dan membelahnya menjadi 2. Momentum membawa energi ke permukaan laut. Kun gemetar dan dengan cepat tenggelam kembali ke dasar laut. Lu Zhou dan Ming Xin fokus pada pertempuran mereka, tidak peduli tentang hal lain. Setelah Yu Ying pulih, ia bergabung dengan Ming Xin lagi. Kemudian, mereka terbang ke timur. Lu Zhou segera mengikutinya. Sama seperti itu, mereka menghilang ke cakrawala hanya dalam satu napas. Setelah beberapa waktu, Kun perlahan muncul ke atas laut lagi. Matanya melihat ke arah timur. Tampaknya tidak puas ketika air keluar dari lubang semburnya seperti air mancur. Kemudian, ia terbang ke langit sambil berpikir, sungguh sial. Ming Xin berhenti sekitar 3.000 kaki di atas laut. Lu Zhou berdiri di seberang Ming Xin. Duo itu melihat ke bawah pada saat yang sama dan menemukan bahwa mereka telah tiba di Great Maelstrom. Diameter pusaran air tampaknya membentang 10.000 mil, tampaknya tak terbatas. Duo itu telah bertarung, bergerak tanpa memperhatikan kemana mereka pergi. Oleh karena itu, mereka sedikit terkejut mengetahui bahwa mereka telah datang ke Great Maelstrom. Setelah beberapa saat, Ming Xin berkata,
Ini semua takdir. Saya tidak percaya pada takdir, kata Lu Zhou sambil mengarahkan pedangnya ke Ming Xin, jiwa secara bertahap akan melemah. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan Yu Ying. Ming Xin tidak pasrah dengan ini. Dia melihat ke langit, memperkirakan waktu. Kemudian, dia berkata, menara surga akan menggunakan 10 benih untuk membangun hukum baru. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun ke wilayah suci. Pada saat itu, di daerah suci, saya akan menjadi dewa yang maha kuasa. Maha kuasa, Lu Zhou mengangkat alisnya dengan ragu. Ming Xin terus berkata, aku hanya tidak menyangka bahwa kita masih akan berakhir di Great Maelstrom. Aku akan bertaruh denganmu sekali lagi. Ming Xin menunjuk ke pusaran air dan berkata, bertaruh pada siapa yang berani memasuki gerbang ruang waktu. Bab 1830, Asal-usul Ming Xian. Lu Zhou menganggap kata-kata Ming Xin tidak masuk akal. Dia berkata, kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk bertaruh denganku. Kekuatan yang tidak disebutkan namanya telah melebihi harapan Lu Zhou. Hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan Ming Xin. Bagaimanapun, timbangan keadilan Ming Xin telah dihancurkan, dan batu besar hukum alam ditekan oleh spanduk Dao Surgawi. Tidak mungkin bagi Ming Xin untuk bertarung dalam waktu lama dengan mengandalkan jiwa. Oleh karena itu, Lu Zhou tidak perlu bertaruh dengan Ming Xin sama sekali. Ming Xin menundukkan kepalanya dan melihat pusaran air yang sangat besar dan berkata, Yu Yin dapat mendukung saya cukup lama untuk menyelesaikan rekonstruksi daerah suci. Yang tidak suci, apakah Anda pikir saya tidak menyadari alasan Anda terus menerima murid dan murid? Lu Zhou bertanya dengan skeptis, menurutmu apa yang kamu ketahui? Kamu ingin menggunakan 10 hukum besar untuk mendapatkan keabadian. Apakah saya benar? Ming Xin terkekeh dan berkata, tidak ada seorang pun di sini selain kita. Tidak perlu bagi Anda untuk berpura-pura menjadi mulia dan luar biasa. Petik 2. Lu Zhou mengejek dan berkata, karena kamu pernah memasuki Great Maelstrom sebelumnya, kamu harus tahu bahwa belenggu itu tidak sederhana sama sekali. Nada suara Ming Xin menjadi semakin serius saat dia berkata, justru karena itu tidak sederhana bahwa kamu harus mencoba lagi dan lagi. Dapat dimengerti jika satu orang tidak menyukaimu dan pergi, tetapi keempat supremes tidak menyukaimu dan meninggalkanmu. Tidakkah Anda pikir Anda harus merenungkan diri sendiri? Petik 2. Basta, Lu Zhou meninggikan suaranya dan menegur Ming Xin seperti seorang penatua, bukan tempatmu untuk memberitahuku bagaimana mendisiplinkan dan mengajar murid-murid dan murid-muridku. Mengapa Suanyi tidak mengkhianati saya? Mengapa 10 murid saya tidak mengkhianati saya? Masalahnya terletak pada kelompok hewan itu. Ming Xin menjawab, itu karena mereka tidak menyadari tujuanmu yang sebenarnya. Lu Zhou perlahan mengangkat pedangnya dan berkata, kamu salah. Salah besar. Astaga, Lu Zhou terbang dan membelah langit. Air laut segera dilahap oleh retakan hitam, menghancurkan keseimbangan pusaran air. Pada saat berikutnya, kecepatan berputar pusaran air meningkat beberapa kali, menghasilkan gaya tarik yang kuat. Guyuran, ombak terus naik ke langit. Ming Xin tiba-tiba menurunkan ketinggiannya. Gumpalan jiwa berubah menjadi naga panjang lagi dan melilitnya saat dia turun. Dia berkata dengan suara yang jelas, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk saya. Segera setelah mengatakan itu, Ming Xin langsung turun ke pusaran air besar. Lu Zhou mengacungkan pedangnya ke udara, terus menebas udara dan air. Namun, air hanya terus menggenang. Tidak mungkin untuk memotong aliran air. Membekukan. Kemampuan membekukan bisa sangat menunjukkan kekuatannya di Great Maelstrom. Sebagian besar permukaan laut berubah menjadi lapisan es yang tebal. Namun, ketika energi beku mendekati pusaran air, itu berhenti. Air laut melonjak dan memercik ke lapisan es yang tebal saat pusaran air terus berputar. Lu Zhou memang berpikir bahwa dia perlu berjudi dengan Ming Xin. Bagaimanapun, dia berada di atas angin dalam pertempuran ini. Jika dia secara acak memasuki gerbang apapun, dia kemungkinan akan dipindahkan ke ruang yang tidak diketahui. Pasti tidak akan mudah untuk menemukan jalan kembali ke sini. Pada saat itu, 10 muridnya dan 9 domain akan benar-benar hancur. Yang dipertaruhkan oleh Ming Xin adalah bahwa dia akan dipindahkan kembali ke daerah suci sementara Lu Zhou dipindahkan ke suatu tempat yang tidak diketahui. Lu Zhou melihat sosok yang tenggelam di bawah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari bawah. Apakah kamu takut? Mata Lu Zhou berwarna biru saat dia melihat ke pusaran air. Tiba-tiba,
Gambar yang terfragmentasi dan familiar muncul di benaknya dan berkelok-kelok menjadi bagian memori yang koheren. Dia melihat benda emas persegi. Lu Zhou sepertinya mengingat sesuatu saat dia menyingkirkan Anem dan menukik ke bawah. Saat dia memasuki jangkauan kekuatan Great Maelstrom, dia mendengar suara Ming Xin. Yang suci, kamu telah ditipu. Astaga, pada saat ini, Yu Ying muncul di langit, memegang kapak besar. Sungguh pemandangan yang akrab. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia ingat melihat adegan ini dalam ingatan Xing Tian. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu membunuh Xing Tian? Ming Xin melompat, menerobos kekuatan hukum. Dia ingin mengandalkan kekuatan Yu Ying untuk terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia berkata, apa hubungannya dengan saya? Astaga, Ming Xin akhirnya kembali ke langit. Kemudian, dia menatap Lu Zhou dan berkata, saya tidak percaya keberuntungan Anda akan selalu begitu baik. Ming Xin akan menggunakan trik yang sama lagi untuk menjebak Lu Zhou di Great Maelstrom ketika dia mendengar Lu Zhou berbicara. Kamu pikir kamu bisa pergi? Lu Zhou mengangkat tangannya ke langit, dan segel pengurungan terbang keluar. Ketika segel pengurungan berada di mulut pusaran air besar, itu mulai tumbuh. Itu tumbuh 10 kali lebih besar, 100 kali lebih besar, dan 1000 kali lebih besar hingga 10.000 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Dengan kekuatan Dao Surgawi, segel pengurungan tumbuh hingga batasnya. Meskipun tidak bisa sepenuhnya memblokir pusaran air, itu bukan masalah untuk menekan Ming Xin. Ming Xin mengerutkan kening saat dia melihat segel pengurungan. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Ledakan, Ming Xin mendorong segel pengurungan ke atas. Lu Zhou berkata, hancurkan. Segel pengurungan telah mencapai batasnya, dan sulit untuk menahan kekuatan duo itu. Pada akhirnya, Lu Zhou memilih untuk menghancurkan segel pengurungan untuk menekan Ming Xin. Ledakan, segel pengurungan hancur berkeping-keping. Ming Xin tidak mengharapkan ini dan tertangkap basah. Dia segera didorong ke belakang. Namun, meskipun kekuatan ledakan dari segel pengurungan sangat kuat, itu tidak cukup untuk melukai Ming Xin, yang memiliki perlindungan dari Yu Ying. Itu sudah sangat bagus sehingga bisa mendorong Ming Xin kembali. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat tangan kanannya. Turun. Segel tangan Biksu Vian, yang dijiwai dengan kekuatan Dao Surgawi, melesat seperti tangan kematian dan meraih kaki Ming Xin. Suara berderak terdengar di udara saat busur listrik menutupi keduanya. Pada saat yang sama, Ming Xin segera merasa seolah-olah primal ki-nya lumpuh. Kemudian, dia mendengus dan berkata, jadilah. Ming Xin melambaikan tangannya. 9 dis cahaya mekar segera. Ledakan. Lu Zhou membawa Anem dalam bentuk perisai dan segera mengangkatnya di atasnya. Hanya dalam sekejap, kekuatan dari 9 dis cahaya melonjak di Great Maelstrom. Pada saat ini, suara Anem mulai berdering dari pusaran air. Setelah itu, lingkaran cahaya biru muncul di bawah keduanya. Hanya dalam beberapa saat, seberkas cahaya melonjak dan menyelimuti mereka berdua. Primal Ki dan kekuatan hukum segera menjadi tidak berguna. Duo itu masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebelum mereka dengan cepat ditarik ke bawah oleh seberkas cahaya. Pada saat ini, seolah-olah Lu Zhou dan Ming Xin sedang terbang melintasi galaksi. Tidak ada udara, tidak ada Primal Ki, dan tidak ada hukum. Energi di tubuh mereka juga cepat terkuras. Duo ini ditarik ke lorong yang mengarah ke lokasi yang tidak diketahui. Mata Ming Xin melebar saat dia mengamati sekelilingnya. Kemudian, napasnya tercekat saat merasakan tekanan di sekelilingnya. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, dan makhluk hidup di tempat ini, tidak ada apa-apa. Ruang tanpa hukum. Dengan pemikiran ini, Ming Xin perlahan berbalik untuk melihatnya. Begitu dia berbalik, dia melihat mata biru Lu Zhou menatapnya seperti iblis. Hatinya bergetar ketika melihat tubuh Lu Zhou bersinar dengan cahaya biru, jelas tidak terpengaruh oleh tempat ini. Dia bertanya, kenapa kamu baik-baik saja? Lu Zhou melangkah maju di ruang tanpa hukum. Di tempat ini di mana tidak ada apa-apa, seharusnya sulit untuk bergerak dengan mudah. Namun, dia dengan mudah bergerak dan muncul di depan Ming Xin. Kemudian, dia meraih leher Ming Xin dengan tangannya yang besar dan berkata, tubuh yang tidak terkendali dan sempurna tidak terikat oleh hukum. Kemudian, Lu Zhou mengangkat leher Ming Xin dan bertanya dengan acuh tak acuh, dari mana asalmu? Untuk pertama kalinya dalam 100.000 tahun, Ming Xin merasa takut.
Dia menatap sepasang mata biru dan busur listrik biru dengan tak percaya. Kemudian, dia bertanya dengan susah payah, mengapa? Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya di leher Ming Xin. Menjawab pertanyaan saya. Ming Xin berjuang untuk mengatakan, kamu, tidak bisa membunuhku, tidak ada hukum, di tempat ini, tidak ada hidup atau mati. Lu Zhou mengangkat tangannya yang lain, dan anem dalam bentuk pedang segera muncul. Kemudian, dia berkata, sayangnya bagimu, pedang ini tidak terikat oleh hukum dan tidak membutuhkan hukum. Petik 2, petik 2. Tubuh Ming Xin menegang. Kemudian, dia berjuang sebelum dia berkata sambil tersenyum, kamu, lebih baik pikirkan ini. Ming Xin meronta dan menendang lagi. Pada saat ini, ruang tiba-tiba terdistorsi. Dengan itu, Lu Zhou tidak punya pilihan selain melepaskan untuk menghindari ruang yang terdistorsi. Segera setelah itu, dia melihat adegan demi adegan keluar dari ruang yang terdistorsi, berkedip di depan matanya satu demi satu. Lu Zhou melihat tempat yang kabur. Sesosok lahir di tempat yang kabur. Kemudian, adegan berganti, dan Lu Zhou melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor muncul dari kehampaan dan menginjakan kaki di bumi. Pria itu berjalan di hutan belantara yang tak berujung tetapi tidak ada daun yang menyentuhnya. Adegan dipotong menjadi pria yang mencari makanan di tepi sungai dan pria yang mengukir kata-kata di atas batu. Ketika pemandangan berubah lagi, Lu Zhou melihat banyak manusia. Sudah ada bahasa dan peradaban. Kemudian, dia melihat awal dari dunia kultivasi. Pria itu bersinar dengan cahaya dan disembah oleh puluhan ribu orang. Tiba-tiba, pemandangan berubah menjadi salah satu bencana yang hampir menghancurkan dunia dan memusnahkan umat manusia. Ketika kekacauan kembali ke dunia, pria itu berdiri dalam kegelapan dan mencongkel matanya. Dia melemparkan satu mata ke timur, dan itu berubah menjadi matahari yang terik. Mata satunya berubah menjadi bulan yang akan muncul saat matahari terbenam di barat. Kemudian, pria itu mengambil salah satu tulangnya dan melemparkannya ke tanah, mengubahnya menjadi seorang pria. Ketika Lu Zhou melihat pemandangan ini, dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan matanya sakit. Ia memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat penampilan pria yang kehilangan matanya dan penampilan manusia yang berubah dari tulang. Kemudian, adegan itu tiba-tiba menghilang. Petik 2, petik 2. Bagaimana ini mungkin? Lu Zhou terkejut. Ming Xin tertawa. Tawanya masih bergema di angkasa saat dia berkata, kamu memberi Yu Ying kehidupan, dan Yu Ying memberiku kehidupan. Jika aku mati, kamu juga mati. Petik 2. Petik 2, petik 2. Berbagi nasib yang sama, Lu Zhou mundur selangkah. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat kerutan di tangannya. Dia melihat jari-jarinya dan buku-buku jarinya sebelum dia bergerak dan mengepalkan tangannya. Ini membuktikan bahwa ini semua nyata. Ming Xin tertawa lagi. Kemudian, dia berkata, tidak kusangka kamu juga akan mengalami hari seperti itu. Lu Zhou melangkah mundur lagi. Sarafnya tegang, dan pikirannya kacau. Kenapa aku tidak ingat apa-apa tentang ini sama sekali? Ming Xin berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Saya di sini untuk mengingatkan Anda. Anda menciptakan banyak mahakarya dalam hidup Anda, dan Anda berharap semua hal berkembang dengan bebas. Anda ingin mempelajari kreasi Anda sehingga Anda meninggalkan ingatan Anda di Great Maelstrom. Kamu memberi setiap dewa kekuatan dan otoritas tertinggi, jadi mengapa kamu merampas bagian milikku? Ming Xin bertanya sebelum dia tertawa lagi. Tawa Ming Xin bergema keras di angkasa. Tiba-tiba, Ming Xin tiba-tiba menerkam ke arah Lu Zhou. Dia berteriak, saya ingin membuat taruhan terakhir dengan Anda. Duo ini berjuang di ruang ini tanpa hukum. Pada saat ini, ruang terdistorsi lagi, dan pintu yang menuju kemana-mana tiba-tiba muncul. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dan mendorong keduanya keluar dari ruang tanpa hukum. Astaga, hanya dalam sekejap mata, keduanya muncul di udara. Primal Ki dan hukum kembali, melonjak dari segala arah dalam sekejap. Sementara Lu Zhou masih tenggelam dalam apa yang telah dilihatnya, Ming Xin mengambil kesempatan itu dan dengan cepat mengeluarkan 9 piringan cahayanya. Lu Zhou merasakan kekuatan dari 9 dis cahaya dan bereaksi dengan sangat cepat. Dia mengangkat tangannya, merobek ruang. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Ming Xin dan menghantam dengan keras. Ledakan, Ming Xin, yang jatuh.
Dia menjadi lebih kuat lagi. Ming Xin meludahkan seteguk darah. Saat dia jatuh, dia tiba-tiba melihat 10 pilar cahaya yang semakin dekat. Dengan ini, dia menyadari bahwa mereka telah kembali ke daerah suci. Dia linglung, melupakan rasa sakitnya sejenak. Setelah jatuh untuk sementara waktu, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan. Apakah ini benar-benar takdir? Lu Zhou menukik ke bawah, menggunakan anem. Kemudian, dia berkata dengan suara yang sangat dingin, itu benar. Terimalah takdirmu. Duo ini turun dengan cepat, kembali ke langit tepat di atas daerah suci. Mereka telah kembali ke tempat pertempuran dimulai. Sepertinya pertempuran akan berakhir di tempat dimulainya. Setelah melihat Ming Xin, para pembudidaya di daerah suci menjadi sangat bersemangat. Semua dari mereka berteriak sekaligus. Kaisar Agung telah kembali. Daerah suci akan hidup selamanya. Ming Xin melihat ke 10 pilar cahaya sebelum mengalihkan pandangannya ke proyeksi 10 pemilik benih kekosongan besar yang melonjak dengan energi dan kekuatan hukum. Tiba-tiba, kekuatan hukum dari 10 pilar cahaya menyatu menuju Ming Xin. Lu Zhou mengerutkan kening. Sepertinya hal-hal akan menjadi lebih merepotkan. Di sisi lain, Ming Xin bersemangat, dan semangatnya langsung terangkat. Merasakan kekuatan hukum semakin kuat, dia berkata, kamu telah bereinkarnasi berkali-kali. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima nasib Anda. Petik 2. Kemudian, Ming Xin menatap Lu Zhou dan berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar sebelum menunjukkan senyum di wajahnya. Meskipun suara Ming Xin hampir tidak terdengar, Lu Zhou tahu apa yang dikatakan Ming Xin, aku akan memerintah dunia menggantikanmu. Bab 1831, Discahaya Tertinggi, 1. Para pembudidaya di wilayah suci bersorak dengan penuh semangat. Pada saat ini, mereka telah melupakan kelelahan dan darah di tubuh mereka. Ketika mereka melihat Ming Xin, yang terus-menerus menyerap kekuatan dari 10 pilar cahaya, seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mereka mengira sedang menyaksikan kelahiran dewa yang bisa mengendalikan segalanya. Ming Xin tampaknya telah berhasil. Menara surga terus mengirimkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Dia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, menjadi sangat kuat. Dengan bantuan Yu Ying, dia berhasil bertahan sampai saat-saat terakhir. Ming Xin sangat bersemangat saat ini. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia menjadi master kuil dari kuil suci ketika dia memikirkan tentang bagaimana kemampuan untuk mengendalikan segalanya tepat di ujung jarinya. Namun, dari proyeksi, Si Wuya mengangkat kepalanya dan berkata, Ming Xin, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah itu, 4 kaisar surgawi muncul di 4 arah yang berbeda. Ming Xin memandang 4 kaisar surgawi dengan jijik dan berkata, kamu pikir kamu bisa mengakhiri ini hanya dengan bantuan 4 orang ini. Ada juga aku. Sesosok muncul di langit yang jauh. Kaisar Hitam, Ziguangji, Kaisar Hitam, terbang dan melayang di udara. Dia berkata, bagaimana saya bisa tidak berpartisipasi dalam acara yang semarak ini? Ming Xin tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia dengan tenang berkata dengan sedikit ketidaksetujuan, apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa aku tidak menyingkirkan kalian semua saat itu? Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, itu karena yang kuat tidak peduli dengan semut di tanah. Ledakan. Pada saat ini, daerah suci tiba-tiba bergetar, menyebabkan 10 pilar cahaya bergoyang. Waktunya habis, kata Si Wuya. Kemudian, dia membungkuk dan meletakkan telapak tangannya di atas teratai emas raksasa di bawah kakinya. Tanpa diduga, Lotus menghilang. Ming Xin mengerutkan kening. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu pasti akan gagal, tetapi kamu tidak percaya padaku, kata Si Wuya sebelum dia bertanya, apakah kamu masih ingat kompetisi komandan? Ming Xin memandang pilar cahaya yang mengikat Si Wuya. Dia tercengang ketika dia menemukan bahwa itu telah berhenti mentransmisikan kekuatan hukum. Si Wuya melanjutkan berkata, selama kompetisi komandan, saya memberi semua orang selembar kertas. Yang mulia, Anda juga melihat konten di kertas itu. Ming Xin secara alami dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berkata, bukankah itu hanya daftar aula mana yang harus kalian kunjungi, sesuai dengan pilar yang mengakuimu, untuk memahami Dao besar. Apa yang kamu coba katakan? Kakak senior sulung memperoleh pengakuan pilar di Dunzang, tetapi dia pergi ke aula Yan Feng, kata Si Wuya, kakak senior kedua dikenali oleh pilar di Huantan, tetapi dia pergi ke aula Xuan Meng.
Kakak senior keempat dikenali oleh pilar di Yuzhong yang berhubungan dengan Aula Tuwei, tetapi saya pergi ke Aula Tuwei. Petik 2, Mingxin tidak mengerti maksud si Wuya. Dia hanya berpikir bahwa kata-kata si Wuya kacau dan membingungkan. Bahkan Lu Zhou dan 5 kaisar surgawi bingung. Apa yang kau bicarakan? Mingxin bertanya. Kemudian, untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan hukum dari pilar cahaya berkumpul di atas tangannya, membentuk bola cahaya. Selama dia bisa mengendalikan hukum, yang lainnya tidak masalah. Si Wuya tidak mengharapkan siapapun untuk memahaminya. Dia berkata, kekosongan besar di masa lalu terlalu luas sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, daerah suci tidak sebesar itu. Silakan lihat. Keingintahuan membuat mereka mengesampingkan pertempuran, dan mereka semua melihat ke bawah ke daerah suci pada saat yang sama. Mereka melihat 10 pilar cahaya yang terhubung ke daerah suci melalui menara surga. Setelah beberapa saat, mereka membuat penemuan yang mengejutkan, daerah suci perlahan berputar. Wilayah suci berputar. Bai Zhaoju berseru kaget. Itu benar, kata si Wuya, faktanya, Great Void dan Unknown Land juga berputar di masa lalu. Sudah lama sekali, saya penasaran. Manusia berbagi matahari yang sama, dan tempat matahari terbit berada di timur. Mengapa Great Void dan Unknown Land begitu berbeda dari 9 domain? Untuk alasan ini, saya mempelajari 9 domain dan memastikan bahwa rotasi mereka seperti jam matahari. Setelah satu ketukan, si Wuya melanjutkan berkata, rotasi kekosongan besar tidak sinkron dengan rotasi bumi. Untuk alasan ini, sesekali, pilar kehancuran akan retak dan batu-batu besar akan jatuh. Demikian pula, itu juga alasan mengapa bumi akan retak sesekali, dan ketika ada cukup retakan, tanah akan terbelah. Karena rotasi yang tidak sinkron, pilar yang berhubungan dengan 10 aula dan inti atasnya terus berubah. Si Wuya menatap Mingxin, dan nadanya menjadi gelap saat dia berkata, jadi, hukum yang diperoleh menara surga semuanya salah. Setelah si Wuya selesai berbicara, Mingxin merasa seolah-olah ada yang menusuk jantungnya dengan jarum. Itu sangat menyakitkan. Dia merasa sulit untuk menerima dan sulit untuk percaya. Lu Zhou dan 5 kaisar surgawi melihat ke daerah suci lagi, penasaran dan bingung. Meskipun Lu Zhou memiliki pengetahuan tentang rotasi planet biru di sekitar porosnya, dia masih merasa sulit untuk memahami rotasi seperti jam semacam ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bai Zhaoju tiba-tiba bertanya, apa sebenarnya belenggu itu? Si Wuya tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia membuka tangannya, dan teratai muncul di atas telapak tangannya. Teratai memiliki 9 daun, dan naik ke udara sebelum perlahan-lahan berputar. Tangan si Wuya bersinar dengan cahaya, beriak seperti air. Ketika dia mengepalkannya, cahaya itu bergejolak seperti pusaran air. Pada saat ini, ekspresi Mingxin persis sama dengan ekspresi Lu Zhou di ruang tanpa hukum. Mingxin mundur ke kejauhan. Si Wuya berkata, saya tahu Anda tidak akan percaya karena Anda telah memperoleh kekuatan hukum. Namun, wilayah suci tidak akan bisa eksis. Suaranya dalam ketika dia berkata, waktunya telah tiba. Hukum yang tidak teratur dan rotasi yang tidak sinkron tidak akan dapat mendukung wilayah suci atau membangun dunia baru dengan hukum baru. Begitu suara si Wuya jatuh. Retakan muncul di tengah daerah suci dan segera menyebar seperti jaring. Para pembudidaya di daerah suci panik ketika mereka melihat jaring di bawah kaki mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka ditarik ke dalam celah dan mati dengan kematian yang tidak wajar. Karena hukum yang tidak teratur, mereka tidak dapat terbang atau memobilisasi ki primal mereka. Bab 1832, Discahaya Tertinggi, 2. Ledakan. Zona suci yang membentang puluhan ribu mil terbelah hanya dalam sekejap mata. Tangisan memilukan dari manusia yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Mustahil. Mingxin berteriak saat dia mengerahkan 10 hukum besar dalam hiruk-pikuk untuk menjaga zona suci tetap bersama. Sayangnya, zona suci telah terbelah terlalu cepat. Tidak peduli berapa banyak dia menggunakan kekuatan hukum, dia tidak bisa menyatukan wilayah suci atau menyelamatkan manusia di sana. Gunung dan sungai bersama dengan manusia dan binatang buas ditelan oleh retakan hanya dalam sekejap mata. Mingxin mengepalkan tangannya erat-erat. Dia merasa seolah-olah jantungnya telah dicabut dari dadanya saat ini.
Daerah suci yang dia habiskan untuk membangun semua usahanya hilang begitu saja. Semua orang yang percaya pada Ming Xin meninggal hanya dalam satu napas. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berjuang. Tiba-tiba, Ming Xin berbalik dan melihat yang lain. Dia berkata dengan sinis, "Kamu menghancurkan daerah suciku, jadi aku akan menghancurkan semuanya." 5 kaisar surgawi memandang Ming Xin seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Bai Chaoju berkata, "Qi sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Langit dan bumi berputar tidak sinkron, menyebabkan hukum menjadi tidak teratur. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu." Ming Xin berkata kepada Si Wuya dengan suara yang dalam, "Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa. Aku mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya padaku," jawab Si Wuya. Ming Xin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Qi, tahukah kamu bahwa aku sangat mengagumimu? Kenapa kamu memilih dia?" Pada saat ini, Lu Zhou maju selangkah. Berdengung. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Lu Zhou sebelum dia menghilang dan muncul kembali di atas menara surga yang nyaris tidak berdiri. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melirik Ming Xin sebelum dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu?" Astaga, hati Dao Agung muncul di tangan Lu Zhou. Itu berbentuk oval, dan warna tintanya telah diganti dengan warna emas. Dia melihat hati Dao besar di tangannya dan berkata, "Jika kamu dapat menciptakan, maka kamu dapat menghancurkan, penghancuran juga selalu lebih mudah daripada penciptaan." Ming Xin berkata, "Zhu Zhao dan Yu Ying, matahari dan bulan. Membunuhku sama dengan membunuh Yu Ying. Jika kamu membunuhku, matahari dan bulan tidak akan lagi berubah di langit, dan hukum tidak akan ada lagi." Sosok tembus pandang Yu Ying muncul lagi. Kali ini, muncul dalam bentuk bola, tergantung di belakang Ming Xin. Itu tampak persis seperti bulan yang cerah. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat Yu Ying yang lain." Petik 2, Ming Xin sepertinya menyadari sesuatu pada saat ini dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tubuhnya tampak membesar. Cahaya keemasan meledak saat hukum bertemu. Bai Zhaoju buru-buru berkata, "Jangan hanya berdiri di sana. Hentikan dia." Baik, Sang Zhang, Xi Guangji, Qi Biaonu, dan Ling Wei yang langsung melesat seperti bintang jatuh, menyerang dari arah yang berbeda. Begitu 5 kaisar surgawi tiba, kekuatan hukum di sekitar tubuh Ming Xin berdesir dan meledak dengan cahaya. Silakan terus membaca 0NMYB 0XN0VL. Ledakan. 5 kaisar surgawi merasa tubuh mereka langsung mati rasa. Ruang mulai terdistorsi, meremas tubuh mereka. Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Ming Xin berkata dengan dingin, "Aku telah menjadi dewa surgawi. Bagaimana kalian semua bisa menjadi pasangan untukku?" Dewa surgawi. 5 kaisar surgawi terkejut. Ini adalah ranah legendaris di atas kaisar surgawi. Itu adalah dunia yang mereka pikir tidak ada. Ming Xin menatap 9 domain dan menghela nafas. Mereka semua akan dihancurkan seperti daerah suci. Si Wuya menatap Ming Xin dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Apakah Anda pikir ada di antara Anda yang memiliki suara dalam masalah ini?" Ming Xin bertanya sebagai balasannya. Si Wuya menoleh untuk melihat tuannya dan berkata dengan penuh arti, "Pencipta tidak pernah lemah. Itu hanya tergantung pada apakah dia mau atau tidak." Kemudian, dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Tuan, tolong ambil kembali yang klasik." Lu Zhou tetap diam. Kemudian, 9 suara terdengar dari 9 pilar cahaya lainnya. "Tuan, tolong ambil kembali yang klasik." Lu Zhou masih tidak berbicara. Yu Zhenghai berkata dengan tenang, "Tuan, jangan ragu." Yu Sangrong menimpali, "Hanya dengan mengambil kembali klasik semua orang bisa bertahan." Pada saat yang sama, Ming Xin mulai menggunakan kekuatan hukum dalam upaya untuk memotong pilar cahaya. Bang, 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 pilar cahaya bergetar dan bergoyang. Duan Museng berkata dengan cemas, "Tuan, jangan ragu lagi. Jika ini terus berlanjut, kita juga akan mati." Petik 2. Ming Xiyin tersenyum dan berkata, "Aku takut, aku tidak beruntung untuk menjadi makhluk tertinggi." Zhao Yue menghela nafas. Klasik harus kembali ke tempat asalnya. Ming Xin terus mendatangkan malapetaka pada pilar cahaya. Setelah melihat ini, 5 kaisar surgawi terbang untuk menghentikan Ming Xin lagi. Bang!
Bang! Bang! Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit di langit yang gelap. Namun, bagaimana mungkin 5 kaisar surgawi menjadi tandingan dewa surgawi? Setelah beberapa napas, 5 kaisar surgawi dikirim terbang lagi tanpa ketegangan. Kali ini, mereka semua terluka. Pada saat ini, Ye Tianxin, Zhu Honggong, Little Yuaner, dan Cons berteriak serempak, "Tuan, tolong ambil kembali yang klasik." Kemudian, Little Yuaner menambahkan, "Ini lebih baik daripada mati di tangan Ming Xin." Petik 2, Lu Zhou menghela nafas berat saat dia melihat ke langit. "Baiklah," kata Lu Zhou. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menarik semua kekuatan hukum di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menambahkan dengan suara lemah, "Saya harap Anda semua tidak akan menyalahkan saya." Setelah itu, suara Lu Zhou berubah nyaring dan kuat saat dia berkata, "Kembali." Berdengung, berdengung, berdengung. 10 klasik tampaknya telah mendengar panggilan tuan mereka dan bersinar cemerlang. 10 murid Lu Zhou bersinar dengan cahaya 10 klasik. Ketika kekuatan hukum bergegas, ruang dan waktu tampak terdistorsi. Kemudian, tubuh 10 murid tiba-tiba larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang, kembali ke 10 klasik. Ming Xin tercengang ketika dia merasakan kekuatan mengejutkan dari 10 klasik. Astaga, klasik pertama, yang berasal dari Yu Zhenghai, kembali, membawa serta hukum reinkarnasi. Dengan itu, teratai biru muncul di bawah kaki Lu Zhou sebelum cakram cahaya ketiga muncul juga. Klasik kedua datang dari Yu Sangrong dan membawa serta hukum kehancuran. Kemudian, dis cahaya keempat muncul. Ketika klasik ketiga dari Duan Museng kembali, hukum kekuatan memanifestasikan dis cahaya kelima. Cakram cahaya keenam muncul ketika klasik keempat dan hukum 5 elemen dari Ming Shi Yin kembali. Ketika piringan cahaya keenam muncul, Ming Xin bergegas mendekat dan berteriak, tampak seperti kehilangan akal sehatnya, "Berhenti. Hentikan ini." Ledakan, ledakan, ledakan. Teratai biru dan cakram cahaya Lu Zhou memblokir serangan dengan mudah. Pertahanannya tidak bisa ditembus. 5 kaisar surgawi, yang menonton dengan penuh perhatian dari jauh, dipenuhi dengan kekaguman, rasa hormat, antisipasi, dan kerinduan. Mereka tahu bahwa dewa tertinggi yang tak tertandingi akan segera lahir. Klasik keempat dari Zhao Yue kembali dan begitu pula hukum keseimbangan. Dis cahaya ketujuh muncul. Ledakan. Dis cahaya Lu Zhou tiba-tiba menyerang dan mengirim Ming Xin terbang. Dia segera memuntahkan seteguk darah. Tidak mau menyerah, dia terbang kembali untuk menyerang. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia bahkan tidak bisa meninggalkan goresan di lotus biru. Setelah itu, Ming Xin melintas, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di langit saat dia menyerang tanpa henti. Dia tidak bisa menerima ini. Dia jelas telah menjadi dewa surgawi dan memahami kekuatan 10 hukum besar, mengapa itu tidak cukup. Ketika klasik ke-6 dari Ye Tianxin kembali dengan hukum ruang angkasa, cakram cahaya ke-8 muncul. Akhirnya, ketika klasik ke-7 dari Si Wuya kembali, hukum takdir melahirkan cakram cahaya ke-9. 5 kaisar surgawi berseru satu demi satu setelah melihat ini. 9 dis cahaya. Apakah ada lagi? Apakah akan ada dis cahaya pamungkas setelah ini? Mari kita terus menonton. Pada saat ini, Qi Biaonu berkata dengan keras kepada Ming Xin, "Ming Xin, menyerah. Tingkat kekuatannya berada di luar imajinasi kita." Petik 2. Ming Xin menjadi lebih gila dan lebih gila. Sosoknya nyaris tidak terlihat sekarang. Suara tabrakan terdengar di udara dengan gemuruh. Berdengung. Ketika klasik ke-8 dari Zhu Honggong kembali dengan hukum tak terhingga, cakram cahaya ke-10 mekar. Pada saat ini, 10 cakram cahaya menutupi seluruh langit di atas tanah tidak dikenal dan beberapa dari 9 domain. Ketika manusia melihat ke atas, yang mereka lihat hanyalah cahaya biru yang menyilaukan. Ming Xin menderita serangan balasan dari munculnya dis cahaya ke-10 segera. Dis ringan ini saja menyebabkan organ internalnya segera pecah. Dengan itu, bulan terang di langit meredup sebelum Yu Ying menghilang. Ketika klasik ke-9 dari Yuaner kecil dan hukum karma kembali, cakram cahaya ke-11 muncul. Dis cahaya sekarang menutupi langit di atas semua 9 domain dan tanah tidak dikenal. Ketika klasik ke-10 dari Keong muncul dan hukum kelambanan kembali, piringan cahaya ke-12 muncul. Dengan ini, piringan cahaya sekarang menutupi langit di atas Great Maelstrom juga.
Dis cahaya ditumpuk di atas satu sama lain, tampak seperti kue berlapis seribu. Itu mempesona. Tubuh Mingxin melayang di udara saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dalam bentuk jiwanya, dia melihat 12 cakram cahaya. Dia bergumam, Dewa tertinggi. 5 kaisar surgawi benar-benar terkejut. Mereka menatap yang tidak suci dan 12 cakram cahayanya dengan bingung. Dengan hanya berpikir, Lu Zhou muncul di depan Mingxin. Dia mengulurkan tangan dan dengan mudah meraih leher Mingxin. Kemudian, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Mingxin. Cahaya biru di matanya dengan mudah menekan jiwa Mingxin. Dia mengencangkan cengkeramannya, menstabilkan jiwa Mingxin yang akan memudar. Kemudian, dia bertanya dengan ringan, apa itu dewa? Petik 2, Jiwa Mingxin tidak bisa menahan tekanan. Dia hanya bisa melebarkan matanya untuk melihat penampilan dewa tertinggi dengan jelas. Kemudian, seolah-olah dia telah menghabiskan semua energinya, jiwanya hancur. Kaisar besar Mingxin, yang memerintah kekosongan besar selama 100.000 tahun, berubah menjadi debu dan berhamburan di tiup angin. Bab 1833, Reuni, 1. Lu Zhou melihat tangannya, sedikit linglung. Mungkin, sudah terlalu lama sejak dia menggunakan kekuatan yang begitu kuat sehingga kendalinya tidak setepat itu. Sedikit menyesal dia membiarkan Mingxin mati dengan begitu mudahnya. Namun, semua ini tidak penting sekarang. Dia berbalik dan melihat ke 5 kaisar surgawi. 5 kaisar surgawi, yang berada di 5 arah berbeda dengan jarak yang tidak diketahui di antara mereka, membungkuk pada saat yang sama. Salam, Dewa Surgawi tertinggi. Dengan hanya berpikir, Lu Zhou muncul di depan Zi Guangji, Kaisar Hitam. Zi Guangji gemetar dan segera membungkuk. Lu Zhou mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zi Guangji. Dengan tepukan ini, Zi Guangji semakin menurunkan tubuhnya. Saat dia akan berlutut untuk tunduk, dia mendengar Lu Zhou berbicara. Tugas menjaga dunia harus bergantung pada kalian semua. Zi Guangji berkata dengan penuh semangat, saya pasti akan memenuhi harapan Dewa Surgawi tertinggi. Pada saat yang sama, Sang Zhang, Ling Weiyang, Bai Zhaoju, dan Qi Biaonu muncul di dekatnya. Bai Zhaoju berkata, Dewa Surgawi tertinggi, tolong pulihkan hukum di dunia, dan berikan kekuatan baru padanya. Lu Zhou berbalik untuk melihat Bai Zhaoju. Bai Zhaoju menghela nafas dan menjelaskan, Qiseng pernah berkata bahwa 10 hukum besar adalah dasar dari segalanya. Karena 10 klasik telah dikembalikan, itu berarti hukum dan kekuatan telah menghilang dari dunia. Lu Zhou mengangguk saat dia mengalihkan pandangannya ke 5 orang. Dia bisa melihat kekuatan mereka berkurang dengan cepat. Dia berbalik untuk melihat 9 domain yang jauh. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa dengan jelas melihat setiap helai rumput di tanah dan setiap daun di pohon. Seperti yang diharapkan, pembudidaya manusia mendarat di tanah satu demi satu. Mereka tidak dapat memobilisasi ki primal mereka, yang berarti bahwa mereka tidak dapat membentuk segel energi atau berkultivasi. Banyak dari mereka melambaikan tangan, mencoba memobilisasi primal ki, tetapi sia-sia. Mereka semua telah menjadi seperti orang biasa. Semua binatang buas juga tidak bisa lagi menggunakan primal ki. Namun, mereka sekarang lebih kuat dari manusia yang telah kehilangan kultivasi mereka. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, kalian semua bisa kembali. Lu Zhou melambaikan tangannya dan mengirim 5 kaisar surgawi pergi. Ketika 5 kaisar surgawi tiba di tujuan masing-masing, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi terbang atau menggunakan kultivasi mereka. Hari berikutnya, matahari terbit dari timur tanah tak dikenal, menerangi daratan. Tanah tidak dikenal yang telah dilahirkan kembali setelah bencana tidak pernah seterang hari ini. Di paviliun langit jahat, keempat tetua tampaknya telah menua dalam semalam, tampak seperti berada di ambang kematian. Para penjaga, utusan kiri dan kanan, dan yang lainnya juga menua dengan cepat. Putri Mulberry, yang tinggal di Evil Sky Pavilion, telah menjadi wanita tua dalam semalam. Di aula utama, Jie Jinan mondar-mandir. Dia menggaruk wajahnya dengan ringan ketika dia berkata, aku tahu dia akan mengambil yang klasik kembali. Jie, jika kamu tidak memikirkan cara, keempat tetua tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pan Zong berkata dengan cemas. Meskipun dia relatif lebih muda, dia masih berusia banyak juga. Jie Jinan berkata, itu semua tergantung padanya.
Hukum di dunia kultivasi telah dicabut jadi kita sama seperti orang biasa sekarang. Sudah sangat baik bagi orang biasa untuk dapat hidup sampai 100 tahun. Petik 2. Pan Zong ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ah, kalau begitu, bukankah aku akan segera mati? Dia mengangkat tangannya dan menghitung jarinya sambil berkata, aku belum mau mati. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan, Jie Jinan berkata tanpa daya, dia punya 3 hari lagi. 3 hari. Anda harus bertanya kepadanya tentang itu, dialah yang memutuskan itu. Sama seperti memulihkan bagan kelahiran, dia hanya punya waktu 3 hari, kata Jie Jinan. Dia juga cemas. Dia melihat orang-orang di luar aula utama dan menghela nafas berat. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi dunia orang tua dalam semalam. Pada saat ini, Jiang Aijian berjalan menggunakan Dragon Song seperti tongkat, punggungnya bungkuk. Dia menggunakan Dragon Song untuk mendorong Pan Zong dan Zhou Jifeng dengan seluruh kekuatannya sebelum dia terbatuk dan berkata, anak muda, beri jalan. Pan Zong juga berperilaku seperti orang tua ketika dia berkata, bisakah kamu lebih serius? Jiang Aijian berkata, jangan katakan itu. Cukup nyaman untuk bertindak seperti senior Ji, kata Jiang Aijian. Kemudian, ekspresinya menjadi sangat serius ketika dia berkata, anak muda, ayo. Tuangkan segelas air untuk kakek. Persetan. Jiang Aijian membungkuk dan berkata dengan nada mencela, kalian anak muda tidak memiliki kebaikan dan cinta sama sekali. Anda tidak tahu bagaimana menghargai orang tua. Saya benar-benar kecewa. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Zhou Jifeng berkata dengan mendesak, kami tidak punya banyak waktu. Seriuslah. Jiang Aijian berhenti bercanda dan menjadi serius. Dia berkata, penggarap menua dengan cepat, dan binatang buas mengincar kita seperti mangsa. Tidak masalah bahwa binatang buas itu tanpa primal ki. Fisik dan kekuatan mereka masih lebih unggul dari manusia. Bencana telah dimitigasi sehingga mereka seharusnya mundur ke tanah tidak dikenal. Namun, mereka menolak untuk pergi sekarang. Jelas, mereka berpikir untuk menyerang. Saat ini, garis depan terdiri dari orang tua dan orang sakit. Keluarga kekaisaran telah mengeluarkan dekrit untuk merekrut pria muda yang kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, mereka tidak pernah berkultivasi sehingga kekuatan tempur mereka tidak terlalu besar. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan bisa bertahan. Jiang Aijian duduk di tanah sebelum dia berkata tanpa daya, situasinya sama di semua 9 domain, ini terasa lebih buruk daripada akhir dunia. Jie Jinan bertanya, di mana Yinglong, Azure Dragon, dan yang lainnya. Mereka juga sudah tua, mereka semua melingkar di tanah, nyaris tidak bisa bergerak. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, keempat tetua berjalan ke aula, terlihat sangat lemah. Pan Litian berteriak, Leng tua, bisakah kamu membawa kursi? Leng Luo menjawab, kami semua adalah orang tua. Kenapa aku harus membawakan kursi untukmu? Setelah keempat tetua mengambil tempat duduk mereka, Hua Wudao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tanpa Master Pavilion dan 10 murid, saya merasa kosong. Kau bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Pada akhirnya, para lansia di Evil Sky Pavilion hanya bisa duduk sambil menunggu kematian datang. Pada saat yang sama, di langit di atas tanah tidak dikenal, sosok Lu Zhou melintas. Kemudian, batu-batu besar yang mengubur Great Abyss Land diangkat oleh kekuatan yang kuat. Bab 1834, Reuni, 2. Lu Zhou terjun ke jurang. Tidak ada rintangan yang bisa menghentikannya, bahkan kekuatan jurang tampak mundur ketakutan. Dia berjalan ke pusat bumi, dengan mudah melewati jurang maut. Tak lama kemudian, ketika dia tiba di tempat air laut bertemu dengan ujung jurang, dia melihat batu pahala emas dan persegi. Lu Zhou melintas dan muncul di depan batu jasa sebelum dia berkata, putaran besar adalah jurang maut, dan jurang itu adalah bumi. Seperti bunga yang tumbuh di tepi air, akhirnya aku menemukanmu. Energi yang mengalir dari segala arah dengan mudah ditolak oleh Lu Zhou hanya dengan lambaian tangannya. Tangan Lu Zhou mendarat di batu pahala yang mempesona saat dia berkata, semua makhluk hidup memiliki pahala. Setiap sisi batu prestasi memiliki kotak 9 kotak, dan setiap kotak adalah karakter. Lu Zhou mengilhami batu jasa dengan kekuatan dao surgawinya. Bertahun-tahun dari masa lalu langsung terlintas di benaknya. Dia melihat kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini kembali ke jurang maut,
kembali ke batu jasa. Segala sesuatu memiliki asal dan tujuan. Lu Zhou melihat celah di batu jasa yang seharusnya menyimpan harta karun. Setelah berpikir sebentar, dia membentuk beberapa harta dengan kekuatan Dao Divine-nya. Mereka adalah bendera surgawi Dao, batu besar hukum alam, dan timbangan keadilan. Kemudian, dia mengisi 3 lubang dengan 3 harta. Di daratan, pepohonan mulai tumbuh dengan cepat dan liar. Primalki kembali ke langit dan bumi. Begitu pembudidaya dari 9 domain merasakan kembalinya Primalki, mereka dengan rakus menyerap Primalki. Di paviliun langit jahat, para anggota bangkit dan berjalan keluar, melihat ke langit. Tubuh mereka pulih dengan cepat, dan kulit mereka tidak lagi kusam seperti sebelumnya. Mereka semua mulai menua mundur lagi. Itu kembali. Lu Zhou melihat batu jasa dan bertanya, mengapa kamu ingin menghentikan kehidupan abadi? Secara alami, tidak ada tanggapan dari batu jasa. Lu Zhou menghela nafas. Mungkin, aku seharusnya menghancurkanmu saat itu. Jika tidak ada kultivasi, masalah itu tidak akan ada. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, tidak disebutkan namanya, kembalilah ke tempatmu. Berdengung. Tanpa nama terbang keluar dan memasuki bukaan tengah batu jasa. Ketika Lu Zhou mengisi semua 10 lubang, batu jasa bersinar terang dengan cahaya kemasan. Setelah berpikir sejenak, Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia mengukir karakter di atas masing-masing dari 10 bukaan, Hai, Sang, Seng, Ming, Yue, Tian, Ya, Gong, Qi, dan Si. Setelah itu, Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya, menunggu perubahan. Ketika batu prestasi melintas, Lu Zhou mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Kemudian, kekuatan penuh dari batu jasa meledak, benar-benar menelan Lu Zhou. Kemudian, kekuatan mengalir di sepanjang jurang menuju bumi dan ke 9 domain dan samudera tak berujung. Dengan itu, kultivasi semua orang juga kembali. Di langit di atas Evil Sky Pavilion. Garis-garis cahaya muncul, menarik anggota Evil Sky Pavilion. Tak lama kemudian, Yu Zheng muncul dari seberkas cahaya pertama. Anggota Evil Sky Pavilion sangat gembira. Mereka membungkuk dan berseru, "Salam, Tuan Pertama." Yu Zhenghai melihat sekeliling dengan linglung. Dia mengangkat tangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah berada dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama, tetapi entah bagaimana, dia sekarang telah kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia berseru, "Aku kembali." Setelah itu, Yu Sangrong muncul dari garis cahaya kedua. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Museng, Ming Xiyin, Zhao Yue, Ye Tianxin, Si Wuya, Su Honggong, Little Yuaner, dan Cons semua muncul di langit juga. Salam kepada 10 murid dari Evil Sky Pavilion. 10 murid Lu Zhou tampak bingung seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi panjang. Semua jenis perasaan menggenang di hati mereka saat kejelasan kembali kepada mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, ketika mereka melihat semua orang, mereka mengungkapkan senyum gembira dan puas di wajah mereka. 10 murid saling memandang dan tersenyum. Karena tuan mereka tidak ada di sini, kakak senior sulung mereka memiliki senioritas tertinggi. Oleh karena itu, 9 murid membungkuk terlebih dahulu kepada Yu Zhenghai. Kakak senior sulung. Kakak senior kedua. Mereka terus saling menyapa sesuai senioritas. Adik junior kecil. Setelah 10 murid selesai membungkuk dan saling menyapa di langit, mereka tertawa. Setelah melihat ini, anggota lain dari Evil Sky Pavilion tertawa juga. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama 10 murid Pavilion Langit Jahat berkumpul bersama. Di paviliun langit jahat, matahari terbenam, dan malam tiba. Ketika Little Yuaner terbang ke langit, dia melihat rekan-rekan muridnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak sulung, kakak senior ketujuh, mengapa bulan tidak ada di langit?" Si Wuya tersenyum dan menjawab, "Itu bersembunyi." "Oh," kata Yuaner kecil dan tidak meminta penjelasan. Sebaliknya, dia bertanya, "Kapan Tuan akan kembali?" Si Wuya menjawab, "Hari bulan kembali ke langit akan menjadi hari Tuan kembali." "Kakak senior ketujuh, bagaimana kamu tahu segalanya?" Yuan kecil bertanya. Si Wuya tersenyum ketika dia melihat rekan-rekan muridnya. Kemudian, dia berkata, "Itu karena saya melihat sepotong ingatan master dari peta Skynet." Petik 2,
Hampir 30.000 tahun kemudian. Aliansi manusia berhasil mengusir semua binatang buas kembali ke tanah tidak dikenal. Kultivator dari Great Void dan sejumlah kultivator dari 9 domain bermigrasi ke tanah tidak dikenal, membangun kota di sana. Kemakmurannya tidak kurang dari Great Void di masa lalu. Umat manusia tidak menyukai nama, kekosongan besar, sehingga mereka menyebutnya dunia baru. Ada sejumlah besar pembudidaya yang memperlakukan domain lotus emas seperti tanah suci. Semua orang tahu alasan untuk ini. Dengan demikian, domain teratai emas menjadi pemimpin domain dan dunia baru. Di aula utama paviliun langit jahat. Si Wuya bertanya, kakak sulung, 10 benih kekosongan besar di dunia baru telah matang. Apakah Anda ingin membawa mereka kembali? Yu Zhenghai berkata, biarkan alam mengambil jalannya. Jika Tuan ada di sini, saya yakin dia akan melakukan hal yang sama juga. Petik 2. Semua orang mengangguk. Sudah 30.000 tahun. Aku ingin tahu di mana Tuan sekarang. Selama Tuan tidak kembali, paviliun langit jahat tidak akan bergerak. 3 hari kemudian, malam hari, bulan yang cerah muncul di langit. Yuaner kecil, yang masih ingat kata-kata si Wuya dari 30.000 tahun yang lalu, tidak melihat tuannya sehingga dia mengeluh tentang si Wuya selama 3 hari penuh. Dia juga menangis selama 3 hari penuh. Suatu pagi, di gazebo besar di Evil Sky Pavilion. Beberapa pembudidaya wanita dengan serius membersihkan tempat itu ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Di beberapa titik, seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul duduk di gazebo dengan mata tertutup. Ketika para pembudidaya wanita melihat ke atas, mereka segera mengenalinya. Mereka terkejut dan senang. Pada saat berikutnya, mereka berlutut dan berseru, "Salam, Tuan Pavilion." Namun, terlepas dari suara mereka yang keras, lelaki tua itu tidak membuka matanya. Setelah itu, salah satu pembudidaya wanita dengan cepat pergi untuk melaporkan masalah tersebut. Hanya dalam waktu singkat, 10 murid dan anggota Evil Sky Pavilion lainnya bergegas. Yu Zhenghai, yang berdiri di depan, sangat gembira ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia segera berlutut dan berseru, "Murid menyapa Tuan. Saya sudah menunggu kembalinya Tuan." Petik 2. Selanjutnya, Yu Sangrong, Duan Museng, Ming Shiyin, Zhao Yue, Ye Tianxin, Si Wuya, Zhu Honggong, dan Cons berlutut dan berseru serentak, "Salam, Tuan. Selamat datang kembali, Master Pavilion." Para anggota Evil Sky Pavilion juga berseru. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu akhirnya membuka matanya. Matanya bersinar cemerlang, dan senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Aku kembali." Dengan ini, semua orang berlutut lagi. Namun, Zhu Honggong bergegas mendekat dan memeluk paha tuannya. Ingus dan air mata terlihat di wajahnya saat dia berteriak, "Guru. Aku benar-benar merindukanmu sampai mati." Petik 2. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dibuat sehingga mereka hanya menatap ekspresi tabah Zhu Honggong di wajah mereka. Lu Zhou melihat sekeliling sebelum bertanya, "Di mana Yuaner?" Dari belakang kerumunan, Pan Zong berkata dengan keras, "Nona ke-9 ada di sini." Little Yuaner sangat anggun. Namun, dia seperti orang yang sama sekali berbeda pada saat ini, dan dia tampak seperti sedang linglung. Ketika dia datang ke depan orang banyak, dia membungkuk. Murid menyapa Tuan. Semua orang sangat bingung dengan perilaku Little Yuaner. Lu Zhou bertanya, "Apakah kamu merasa tidak sehat?" "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku hanya tidur terlalu lama dan bermimpi sangat panjang. Saya hanya sedikit kacau sekarang," jawab Little Yuaner. Pada saat yang sama, dia menggaruk kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Jie Jinan dan Jiang Eijian melangkah maju dengan senyum di wajah mereka. "Ji Senior, kakak Lu." Lu Zhou mengangguk. Jie Jinan berkata, "Aku tahu kamu akan kembali." "Ouyang tidak ada di sini." Lu Zhou bertanya. "Dia berada di wilayah Lotus Putih. Dia akan datang nanti." Lu Zhou mengangguk. Senyum puas terlihat di wajahnya. "Semua orang ada di sini." Dia mulai memeriksa semua orang dari atas ke bawah. Setiap kali matanya menyapu seseorang, dia akan mengangguk. Ketika Lu Zhou selesai, Jiang Eijian tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Ji Senior, benih kekosongan besar yang baru telah matang. Bagaimana Anda berencana untuk mendistribusikannya?" Petik 2.
Lu Zhou sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 30.000 tahun telah berlalu. Meskipun dia sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan itu, dia ingin mengetahui pikiran semua orang. Oleh karena itu, dia bertanya, menurut Anda bagaimana itu harus didistribusikan? Pan Zong berkata, ke-10 murid memiliki kultivasi yang mendalam dan semuanya adalah makhluk tertinggi. Mereka masing-masing dapat menerima seorang murid, dan benihnya dapat dibagikan kepada murid-murid mereka. Itu ide yang bagus, kata Zhou Jifeng. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, kita harus membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun, Dao besar dan yang lainnya adalah milik alam. Petik 2. Lu Zhou menatap murid-muridnya dalam diam saat mereka menyuarakan pendapat mereka. Mereka semua memiliki pendapat yang sama sampai tiba giliran Little Yuaner. Yuaner kecil berjongkok di tanah dan berkata, mengapa kita tidak memberikan benih itu kepada murid-murid masa depan kita? Kemudian, dia menggunakan jarinya dan mulai menulis di tanah. Pecinta saling merindukan, meratapi dinginnya malam. Semua orang mengangguk menghargai puisi itu. Beberapa memberi Little Yuaner acungan jempol untuk memujinya, dan beberapa mengatakan itu adalah puisi yang bagus. Lu Zhou juga membacakan puisi itu. Namun, ketika dia membacanya untuk kedua kalinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengingat puisi yang mengacu pada murid-muridnya. Pada awalnya ketika dia menemukan puisi itu, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari puisi dari bumi. Bulan cerah bersinar di laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Itu sesuai dengan karakter Hai, Sang, Seng, Ming, Yue, Tian, Ya, Gong, Qi, dan Si, yang juga sesuai dengan nama 10 murid Lu Zhou. Dari ingatan Lu Zhou, dia tahu baris kedua puisi itu adalah, pecinta saling merindukan, meratapi malam yang dingin, persis seperti yang baru saja ditulis oleh Yuaner kecil. Dalam bahasa kuno, karakter yang sesuai dengan puisi ini adalah Qing, Ren, Yuan, Yao, Ye, Jing, Si, Qi, Xiang, dan Si. Ekspresi dan nada Lu Zhou berubah serius saat dia bertanya, Yuaner, bagaimana kamu tahu dua kalimat berikut?